Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Sang Ayueka Yudiasih, dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan. Mari menjaga lingkungan agar lingkungan yang ada di sekitar kita lestari, aman, dan indah. Seberapa penting lingkungan untuk kehidupan manusia? Jawabannya pasti sangat penting ya teman-teman. Mengapa? Karena antara lingkungan dan manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ingat, di lingkungan yang kita tempat di sini itu ada beberapa komponen teman-teman. Yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan makhluk eh, tak hidup, sedangkan komponen biotik merupakan makhluk hidup. Apa contohnya itu? Contoh daripada komponen biotik yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan contoh daripada komponen abiotik ada suhu, udara, kelembaban, tanah, air, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari komponen biotik dan abiotik. Apa yang akan terjadi jika salah satu komponen biotik atau abiotik itu tidak ada? Apa yang akan terjadi teman-teman? Baik, coba kita lihat. Tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan komponen daripada biotik. Kemudian, apa yang terjadi jika salah satu komponen abiotik tidak ada? Ingat ya teman-teman, kalau tumbuhan itu dia bisa makan dan membuat makanannya sendiri dengan bantuan fotosintesis. Ya, tumbuhan itu merupakan produsen. Dia bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari, tanah, dan air. Nah, apa yang akan terjadi jika salah satu komponen itu tidak ada? Ya, benar sekali teman-teman ya. Jika salah satu komponen itu tidak ada, maka produsen ini dia tidak akan bisa memproduksi makanannya sendiri. Berarti dia tidak akan bisa membuat makanan sendiri. Apa yang terjadi? Apa pengaruhnya? Itu akan berpengaruh pada konsumen. Konsumen itu siapa? Kita salah satunya manusia. Dua, ada hewan merupakan konsumen. Tingkat satu ya teman-teman, karena konsumen tingkat satu itu mendapatkan makanan dari tumbuhan. Itu jika salah satu komponen abiotik tidak ada pada pengaruh komponen biotik. Kemudian yang kedua, misalnya komponen biotik makhluk hidup. Jika salah satu komponen abiotik tidak ada, berarti komponen biotik ini tidak akan berjalan dengan seimbang. Contohnya apa? Misal, komponen biotik, contohnya kita manusia. Misalnya tidak ada salah satu komponen abiotik, matahari atau sinar matahari, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan bisa mengetahui siang dan malam. Kemudian bumi ini akan gelap karena tidak ada sinar. Kemudian air, apa yang akan terjadi jika tidak ada air? Coba bayangkan ya, sehari saja kita tidak dapat minum, apa yang akan terjadi? Tubuh kita lemas, dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, ini akan membuat kita menjadi sakit. Nah, itu adalah contoh daripada interaksi antara komponen dan biotik dan komponen biotik yang saling mempengaruhi. Baik, sekarang saya akan lanjutkan untuk menjelaskan tentang definisi daripada lingkungan. Ya, definisi daripada lingkungan ini menurut para ahli ya teman-teman, bahwa lingkungan itu merupakan semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Itu definisi daripada lingkungan menurut ahli ya teman-teman. Semua benda berarti di sini ada benda hidup dan benda tak hidup atau komponen biotik dan abiotik. Di sini semua benda yang dikatakan ini adalah dia memiliki daya serta kondisi. Artinya antara komponen biotik dan abiotik itu bisa saling mengisi satu dengan yang lain.
dan juga termasuk di dalamnya adalah manusia, yaitu kita sendiri. Berarti kita sebagai manusia sangat berperan penting terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Di mana manusia ini berpengaruh terhadap dipengaruhi oleh tingkah lakunya, tingkah laku perbuatan. Ya, berarti manusia yang sangat berperan penting dalam lingkungan yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh perbuatan manusia, hal kecil ini ya teman-teman, di rumah misalnya, kita membuang sampah sembarangan. Nah, apa yang terjadi jika kita membuang sampah sembarangan? Lama-kelamaan sampah itu kan akan menumpuk. Nah, setelah menumpuk apa yang akan terjadi? Iya, banyak apa namanya? Hewan yang akan masuk ke rumah kita. Kemudian penyebaran daripada penyakit yang akan banyak terjadi di pekarangan lingkungan hidup kita. Itu salah satu contoh kecil ya teman-teman. Itu baru satu apa namanya? Di tempat kita saja. Sekarang kita bayangkan seandainya satu desa seperti itu, apa yang akan terjadi? Iya teman-teman, eh, sampah itu akan menumpuk, kemudian bau yang akan menyengat, kemudian penyakit yang akan terjadi di mana-mana. Penyebaran penyakit itu banyak ya teman-teman. Maka dari itu kita sebagai manusia harus bisa menjaga yang namanya lingkungan. Nah, itu definisi daripada lingkungan. Kemudian saya sekarang akan menjelaskan manfaat daripada lingkungan. Yang pertama, manfaatnya adalah sebagai tempat tinggal daripada makhluk hidup. Kemudian yang kedua, tempat melakukan aktivitas. Kemudian yang ketiga, tempat untuk mencari makan. Nah, itu manfaat daripada lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tempat tinggal daripada makhluk hidup. Manfaat lingkungan salah satunya adalah sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Ada beragam makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan yang saling berkaitan dan tempat makhluk-makhluk tersebut berinteraksi. Selain berinteraksi, makhluk-makhluk tersebut bisa beristirahat bahkan dapat melindungi diri mereka. Nah, itu manfaat daripada tempat tinggal dari kita sendiri, yaitu makhluk hidup. Berarti tempat tinggal itu sama juga dengan habitat ya teman-teman, di mana manfaat dari tempat tinggal ini sangat beragam. Ya, kita bisa melakukan aktivitas, kemudian apa namanya? Tempat berinteraksi antara satu dengan yang lain. Kita seharusnya bersyukur ya teman-teman, kita sekarang sudah tinggal di tempat yang tetap atau menetap. Berbeda dengan orang tua kita dulu. Mereka tinggal nomaden. Berarti satu tempat pindah ke tempat yang lain. Karena apa? Dulu mereka hidupnya itu mencari makan. Kalau habis makanannya di satu tempat, mereka akan mencari makan ke tempat yang lain. Makanya kita harus bersyukur ya teman-teman, pada era globalisasi ini, di zaman yang sudah modern seperti ini, kita tinggal di satu tempat yang menetap. Kemudian selain sebagai tempat tinggal makhluk hidup, lingkungan itu juga bermanfaat sebagai tempat melakukan aktivitas. Manfaat lingkungan yang lain adalah sebagai tempat melakukan aktivitas, misalnya manusia melakukan aktivitas seperti pergi bekerja, memasak, dan harus bersosialisasi dengan sesama karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, misalnya manusia pergi bekerja. Kita sebagai manusia melakukan aktivitas itu ada tempatnya di dalam ruangan, juga ada tempatnya di luar ruangan. Misalnya peserta didik bisa melakukan tempat aktivitas di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di dalam ruangan, jika pada saat guru menjelaskan materi, itu kita bisa lakukan aktivitas belajar di dalam ruangan. Tetapi jika pada saat
peserta didik melakukan yang namanya praktikum, kita bisa lakukan itu di luar ruangan. Mengapa kita bisa lakukan di luar ruangan? Agar siswa tersebut dapat langsung berinteraksi, langsung mengamati, kemudian langsung mengobservasi apa yang ada di lingkungan sekitar mereka tinggal. Contohnya ya, salah satu contoh kecil, misalnya mereka mempelajari tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini peserta didik langsung bisa menemukan contoh nyata daripada komponen biotik dan abiotik yang ada di sekitar lingkungan mereka. Mereka bisa langsung melihat, mencatat, mengamati ya, apa saja contoh-contoh dari komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian contoh lain dari pembelajaran yang bisa dilakukan di luar kelas itu jaring-jaring makanan bisa juga teman-teman. Kita akan mengajak mereka melihat ke sawah. Nyata ini teman-teman ya, berarti mereka bisa melihat langsung bahwa padi itu dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh burung hantu. Boleh tidak kalau pembelajaran jaring-jaring makanan tidak meski ke lapangan? Boleh, kita lakukan di dalam kelas. Berarti jika kita lakukan pembelajaran di dalam kelas, mereka akan kita berikan suatu masalah dengan memutarkan sebuah video. Nah, bagus juga ini teman-teman ya. Kita memutarkan mereka sebuah video di mana video tersebut sudah ada masalah ya tentang tingkat populasi padi yang menurun di sawah. Itu disebabkan oleh apa? Nah, di sana peserta didik dapat memecahkan suatu masalah walaupun mereka tidak langsung melihat secara nyata. Tetapi ada baiknya jika lingkungan mereka mendukung, ada baiknya kita langsung mengajak mereka ke lapangan. Biar mereka langsung melihat dan mengamati proses terjadinya jaring-jaring makanan dan rantai makanan yang sebenarnya. Itu untuk contoh daripada aktivitas peserta didik. Misalnya sekarang contoh daripada pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pegawai itu bisa dilakukan di dalam dan di luar ruangan. Kalau yang di dalam ruangan sudah pastinya itu pegawai seperti pegawai kantor camat ya, harus dilakukan di luar ruangan karena mereka akan berhubungan dengan masyarakat, membantu dalam bagian administrasi itu harus dilakukan di dalam ruangan. Sedangkan untuk kegiatan di luar ruangan juga bisa dilakukan yaitu tentang sensus penduduk. Nah, benarkah kemudian berapa jumlah penduduk yang ada di kecamatan mereka, kemudian aktivitas mereka seperti apa, kemudian bisa kita observasi langsung ke lapangan. Itu contoh salah satu contoh tempat melakukan aktivitas, bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Kemudian setelah manfaat itu kita akan menjelaskan ke manfaat yang lain tentang tempat mencari makan. Nah, manfaat tentang mencari makan di sini manfaat lingkungan yang lain adalah tempat mencari makan. Berbagai macam makhluk hidup butuh makanan untuk bertahan hidup. Di dalam lingkungan terdapat produsen dan produsen tersebut menyediakan makanan. Nah, itu merupakan tempat mencari makan. Seperti yang saya jelaskan tadi di depan ya teman-teman, kita sangat bersyukur di kehidupan ini karena kita sudah tinggal dan mendapat makan di suatu tempat. Berbeda dengan orang dulu, mereka harus mencari makan dan berpindah tempat untuk tempat tinggal mereka. Lingkungan yang ada di sekitar kita menyediakan banyak sekali kebutuhan yang kita perlukan. Nah, ini salah satu contohnya ya, kita untuk mencari makan. Tumbuhan. Nah, seperti halnya kita di desa ya, di desa itu masih banyak sekali
orang yang memiliki ladang. Nah, mereka memiliki ladang atau perkebunan yang banyak menyediakan bahan makanan pokok. Ya, misalnya tanaman atau sayur kangkung, kemudian bayam, kemudian pepaya, kelapa. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Pintar-pintarnya kita sebagai manusia untuk menjaga yang namanya lingkungan. Jika kita tidak bisa menjaga yang namanya lingkungan, di mana kita akan mencari makan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, tempat mencari makan di desa itu lebih gampang ya teman-teman. Mengapa saya bilang lebih gampang? Karena mereka masih banyak memiliki ladang dan sawah. Coba bayangkan kalau sawah yang ada di desa kita itu sudah tidak ada. Berarti kan mata pencarian petani itu sudah tidak ada, teman-teman. Di mana kita akan memproduksi beras kalau sawah tidak ada. Kita akan membelinya dari luar. Jadi, untuk itu saya sarankan kepada teman-teman, mari kita menjaga lingkungan agar tetap lestari, kemudian bisa kita jaga dan rawat warisan dari leluhur kita. Itu harapan kita semua ya teman-teman. Untuk mencari makan sekarang sangat sulit. Mengapa saya bilang sangat sulit? Karena harga pokok bahan makanan sekarang ini sudah sangat meningkat. Ya, seandainya kita masih punya ladang dan sawah, kita masih sangat bersyukur bisa kita makan dan minum dari ladang dan sawah yang kita miliki di pedesaan. Itu harapan kita semua ya teman-teman. Karena jika tidak ada ladang dan sawah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Karena ladang dan sawah itu merupakan mata pencaharian utama bagi para petani. Sedangkan untuk mata pencaharian bagi para nelayan itu adalah di laut. Mereka bisa memanfaatkan laut untuk mencari ikan, ya, untuk dijual. Kemudian selain mencari ikan, mereka juga bisa membuat garam. Nah, tempat-tempat yang seperti itu harus kita manfaatkan, ya, untuk mencari mata pencaharian kita semua. Saya dan teman-teman pun pastinya sangat berharap kalau apa yang sudah disediakan oleh alam harus kita lestarikan, harus kita jaga. Ini yang sangat berperan adalah kita sebagai manusia. Campur tangan kita sebagai manusia itu adalah hal yang sangat utama. Mengapa bisa saya katakan seperti itu? Karena di sini manusia memiliki peranan yang sangat penting, ya. Manusia yang sangat memiliki peranan yang sangat penting. Selain juga bencana itu bisa disebabkan karena alam. Nah, itu tempat untuk mencari makan ya teman-teman. Baik, sekarang saya akan lanjutkan. Lalu, apa yang akan terjadi jika lingkungan tempat tinggal kita tidak dijaga dengan baik? Nah, lalu apa yang akan terjadi jika lingkungan tempat kita tinggal tidak dijaga dengan baik? Pastinya ya teman-teman, jika tempat atau lingkungan yang kita tinggali ini tidak dijaga dengan baik, pastinya kita akan kehilangan tempat tinggal, tidak bisa melakukan aktivitas, pencemaran lingkungan, bencana alam, dan lain sebagainya. Itu yang akan terjadi jika lingkungan tempat tinggal kita ini tidak dijaga dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, contoh kecil itu adalah pembuangan sampah yang sembarangan. Kemudian di rumah tangga ada juga hal kecil yang perlu kita ketahui, yaitu limbah domestik ya teman-teman. Kita kan setiap hari akan
menggunakan yang namanya deterjen, baik itu pencuci piring ataupun pencuci pakaian, deterjen ya teman-teman. Ini sangat banyak sekali pengaruhnya sebenarnya bagi lingkungan. Coba seandainya kalau setiap hari kita menggunakan deterjen, kemudian sabun pencuci piring itu akan berpengaruh pada lingkungan, ya. Ini kan akan dibuang ke selokan. Kemudian di selokan itu ada tumpukan sampah. Nah, apa yang terjadi? Lama-kelamaan kan lingkungan kita ini akan menjadi bau ya, berbau. Kemudian penyakit banyak sekali pasti akan bersebaran di lingkungan masyarakat kita. Maka dari itu, kita harus memiliki kesadaran dari diri kita sendiri. Kita sering ajarkan kepada anak-anak bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau bisa, diharapkan antara sampah anorganik dengan sampah organik itu kita harus pisahkan, harus kita pilah. Mengapa kita pilah? Karena antara sampah anorganik dengan sampah organik itu berbeda. Kalau anorganik itu adalah sampah yang tidak bisa kita eh, uraikan, tetapi bisa kita daur ulang, bisa. Ya, ingat teman-teman, ada sampah dari bahan anorganik yang bisa kita daur ulang. Kita manfaatkan itu teman-teman. Kita daur ulang sampah plastik, kemudian botol yang seperti itu bisa kita daur ulang menjadi tempat sampah. Nah, itu salah satu contohnya. Kita berikan kepada anak-anak di sekolah ya teman-teman. Kita akan membuat yang namanya tempat sampah dari botol bekas yang tidak digunakan. Kemudian untuk sampah plastik itu kan tidak bisa dibakar, diuraikan juga tidak bisa. Kalau dibakar dia akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Sebenarnya antara kesehatan dengan lingkungan itu sangat erat sekali kaitannya ya teman-teman, berkaitan antara satu dengan yang lain. Kemudian kalau sampah organik itu bisa kita manfaatkan, kita bisa buang di ladang dan bisa karena bisa diuraikan bisa kita buat menjadi pupuk. Itu ya teman-teman. Kalau sampah organik bisa kita manfaatkan pengolahannya kita buat menjadi pupuk. Nah, itu manfaat daripada kita menjaga lingkungan agar tetap asri. Kemudian hal-hal apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa menjaga lingkungan? Nah, yang pertama ada bencana alam. Bencana alam ada banyak macamnya, salah satunya adalah banjir. Banjir terjadi karena manusia tidak bisa menjaga kebersihan dengan baik, membuang sampah ke sembarangan tempat, membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini merupakan bencana alam yang salah satu contoh yang diakibatkan oleh manusia ya, oleh perbuatan kita sendiri manusia. Seperti yang saya sarankan tadi, ada baiknya kita awali dengan diri kita sendiri, yaitu kita belajar dari rumah kita sendiri, ya kita belajar untuk memilah yang namanya sampah. Kita pilah sampah anorganik dan sampah organik agar bisa kita manfaatkan sampah-sampah tersebut. Kemudian selain bencana alam, ada juga terjangkit penyakit. Jika lingkungan kita kotor, maka akan timbul beberapa penyakit. Misalnya demam berdarah karena banyak sampah yang dapat menampung air, menggenang, dan banyak lagi penyakit lainnya yang bisa timbul akibat lingkungan kotor. Nah, ini hal kecil ya teman-teman. Jika kita membuang sampah sembarangan, kemudian ditambah dengan limbah limbah rumah tangga, ya, ini akan berpengaruh pada kesehatan. Salah satunya adalah
DB ya, demam berdarah. Ini kan diakibatkan oleh lingkungan yang kurang bersih ya, karena membuang sampah sembarangan. Ya teman-teman, ini karena kita membuang sampah sembarangan, jadi penyakit itu akan cepat penyebarannya. Karena lingkungan kita yang kumuh, yang kotor, sehingga menyebabkan penyakit itu banyak yang datang. Kemudian karena seringnya kita membuang sampah itu kan baru limbah rumah tangga. Coba bayangkan kalau di sana sekarang ada limbah industri. Ya, otomatis ya secara tidak langsung ini akan berpengaruh juga kepada lingkungan. Kalau ada di areal sekitar kita tinggal itu ada yang namanya industri ya. Yang namanya sebuah pabrik itu harus memilih dan memilah tempat yang cocok, yang baik untuk dijadikan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan itu tidak boleh sembarangan. Dia harus memiliki strategi tempat yang bagus untuk mendirikan suatu perusahaan karena mereka sudah mengetahui ya, mereka sudah tahu apa yang akan terjadi jika mereka mendirikan pabrik di areal pemukiman. Itu seandainya jika ada industri di areal pemukiman kita. Jadi pada intinya seseorang yang akan mendirikan perusahaan atau pabrik itu harus benar-benar memeriksa dalam perencanaan, kemudian dalam pengerjaan, kemudian dalam administrasi dan lain sebagainya, itu sebelumnya sudah harus direncanakan secara matang. Ya, sebab akibat yang akan terjadi jika kita mendirikan suatu perusahaan di suatu lingkungan tertentu. Itu harus eh, apa namanya? dikomunikasikan dengan warga masyarakat, kemudian pemerintah, boleh tidak kita mendirikan suatu perusahaan di suatu pemukiman atau daerah tertentu. Karena di sini akan berpengaruh pada lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Ya, penyakit seperti zaman sekarang ini sangat cepat sekali penyebarannya ya teman-teman. Karena bisa lewat udara, kemudian kontak langsung. Diharapkan kita sebagai manusia harus bisa menjaga yang namanya lingkungan. Saya sangat berharap sekali dengan apa yang saya jelaskan hari ini itu akan bisa mengajak teman-teman semua untuk mulai belajar dari diri sendiri, untuk belajar menjaga lingkungan, untuk belajar berinteraksi dengan lingkungan, karena antara perbuatan dan tingkah laku manusia itu hal yang paling berpengaruh terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Selain itu, ingat juga ya teman-teman bahwa lingkungan itu tidak hanya bisa tercemar akibat sampah atau polusi yang lain, tetapi bisa disebabkan juga oleh polusi udara, polusi suara, kemudian pencemaran air. Nah, seperti itu. Ya, berarti tidak terlepas dari kaitan antara tanah, air, suara, dan udara. Itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang lingkungan. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan materi ini di mana
menjaga lingkungan hidup dengan baik akan berdampak pada keberlangsungan hidup dan kesehatan, khususnya kesehatan manusia. Ingat itu teman-teman, bahwa lingkungan itu mempengaruhi manusia, kemudian manusia juga mempengaruhi lingkungan. Berarti kita sama-sama saling memberikan pengaruh antara lingkungan dan tempat tinggal kita berada. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya nanti akan saya menjelaskan materi yang lain. Untuk kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa teman-teman.